malam teman-teman sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semua untuk para sahabat-sahabat kreator 81. Untuk malam ini kebetulan kita agak beda sama konten-konten sebelumnya, karena memang pada momen kali ini kita punya tantangan khusus, atau apa ya kalau kita bilang, karena memang kemarin itu dari banyak teman-teman, termasuk komentar-komentar yang ada di salah satu konten kita yang paling tinggi viewernya sampai 1 juta lebih, itu ada banyak yang meminta kita untuk menunjukkan sesuatu hal yang seakan-akan itu mustahil gitu. Nah, untuk malam ini kita mencoba ke bagian sana karena memang itu buat kita real bahwa memang salah satu hal astral terutama, atau bentuk, kalau orang-orang bilang itu gaib, itu menurut kita itu sudah tidak tabu lagi, atau menurut kita itu nyata gitu loh. Makanya untuk teman-teman semuanya, di momen kali ini kita mencoba untuk membuktikan itu gitu loh. Kebetulan tadi kita mencoba untuk sesuatu, tapi kayaknya cuaca tidak mendukung, makanya kita larinya ke ini ya, ke konten ini ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, karena memang ini pakarnya sudah ada di sini, Mas Santo silahkan untuk menjelaskan terkait hal itu, apa yang harus kita tunjukkan pada teman-teman sahabat kreator 81. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sudah setia di channel Kreator 81. Dan untuk malam ini sebetulnya kita tidak sengaja ya kita buat konten kayak gini, nggak sengaja. Sebetulnya kita itu kontennya ya yang bersifat menghibur aja. Sebenarnya Tapi sebenarnya seperti itu. Katanya kan teman-teman yang bilang, wah itu kayaknya settingan, wah itu kayaknya mustahil. Tapi kalau kita, apalagi kita kalau yang berada di Jawa dan teman-teman yang lain yang percaya bahwa kekuatan supranatural, kekuatan mistik, kekuatan gaib itu ada, pastinya nggak tabu lah kalau kita mengunggah hal-hal yang mistik juga. Dan kebetulan saat ini kan musim pandemi, jadi kebanyakan orang kan banyak yang susah untuk cari kerja, terus apalagi orang-orang sekarang itu dilihat di YouTube teman-teman itu yang susah cari uang lah, terus larinya ke hal-hal gaib tapi yang sifatnya negatif. Jadi terkadang itu cari pesugihan, terus terkadang kita aja, gimana kalau kita larinya tuyul atau babi ngepet. Itu sebetulnya kalau dari kita sendiri itu ya percaya nggak percaya sebetulnya kan gitu. Oh, berarti dengan kata lain Mas Santo ini mau menunjukkan, mau membuktikan pada teman-teman bahwa kita akan melakukan sesuatu yang sekiranya mengarah pada jalur ekonomi atau keuangan gitu. Nah, karena sebetulnya kalau kita berusaha itu tidak ada yang tidak mungkin. Pastinya. Jangan sampai terus sudah pandemi seperti ini terus kita juga males-malesan, ya orang pastinya sulit lah untuk mencari ya, malah membuat gitu. Orang-orang patah semangat gitu ya. Juga. Terus kalau penglaris itu udah umum kayaknya. Kalau penglaris itu umum. Tapi kalau pesugihan itu yang kalau saya sendiri sih kurang sepaham gitu kan. Tapi terkadang orang-orang kan bilangnya, oh itu pakai penglaris, kok dagangannya kok rame. Tapi kan gitu. pada kenyataannya
bahwa hal seperti penglaris, bahwa orang berusaha untuk membuat warungnya agar bisa laris atau gimana, itu ada. Itu ada. 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 Bahkan hal-hal seperti orang punya tuyul itu ada. Itu ada. Ada. Gitu ya. Nah itu makanya ini biar Mas Anto aja yang bisa menjelaskan itu kepada teman-teman apa yang harus sampean lakukan untuk malam ini. Oke lah, kita kalau orang itu entah mau pakai penglaris, entah itu orang itu mau pakai tuyul atau mau ngepet atau apa, itu kan resikonya kan ditanggung mereka sendiri. Tapi dalam keyakinan kita itu kalau kita ikhtiar, kita usaha, kita berdoa, pastilah rezeki itu ada. Pasti. Gitu. Tapi banyak kan orang-orang yang memang sudah patah semangat, sudah putus semangat, dia menghalalkan banyak cara dengan cara ya tadi, pesugihan, ya tuyul, ngepet dan segala macam. Itu ada kan memang ya. Untuk mematahkan hal itu gitu. Untuk seorang Mas Anto gimana untuk mematahkan hal itu, gimana caranya biar orang-orang untuk tidak ke sana gitu ya, tidak lari ke arah sana gitu. Yang namanya instan ya. Yang namanya instan itu kurang baik lah. Tapi mie instan baik, mie instan itu enaknya itu kalau waktu kita lapar. Tapi kalau kita terlalu banyak itu kayaknya juga enggak baik juga. Gitu ya. Siap. Oke. Nah, soalnya gimana ini Mas Anto? Terus gini ya. Ini kita ngobrol bertiga aja. Tadi memang sudah banyak makhluk astral yang ingin ikut gitu. Pasti ya. Jadi ini aja saya sudah terlalu dingin ya karena kita di situasi seperti ini udah gelap, terus juga hawa astralnya juga terlalu banyak. Oke. Gini aja, gimana kalau kita kasih pembuktian bahwa kalau kita mau, jangankan untuk kita lari ke pesugihan, jangankan kita lari ke penglaris, dengan kekuatan bismillah aja kita bisa merubah sesuatu. Oke, siap. Berarti memang pada aslinya ya karena memang proses instan itu tidak baik kan gitu. Nah, walaupun secara kita untuk melakukannya bahwa instan itu secara untuk melakukannya itu enak gitu ya. Oke, siap. Oke, ini instan itu praktis kan enak gitu ya. Siap. Oke. Jadi kita nggak usah kayak paranormal, nggak usah ya. Kita kan ancen sampean paranormal. Kita abnormal gitu loh. Jadi tapi yang kita tahu beliau ini kan bisa kan ya, yang kita tahu kita gitu. Bukan paranormal tapi kita abnormal. Jadi sesuatu yang indah itu jangan sampai tidak dibagikan ke orang lain. Oke. Berarti menurut sampean sendiri paranormal itu seni gitu ya. Nah, paranormal itu sebetulnya itu bukan orang yang harus kita takuti, bukan orang yang harus kita kucilkan. Dan paranormal itu sebetulnya itu bagian dari seni yang ada di Indonesia. Dan itu indah buat khususnya di Pulau Jawa ini ya. Khususnya di Pulau Jawa. Oke. Saya tadi kan ngomong, jadi dengan kekuatan bismillah kalau kita yakin bahwa kalau Allah sudah memberikan kun fayakun, pasti apa yang kita inginkan pasti bisa terjadi. Siap. Oke. Jadi yakin terus, ya? Kita yakin, harus kita yakin. Yakin, mantap gitu ya. Kita mantap karena tidak ada yang bisa kita yakini, tidak ada yang bisa kita percaya kecuali Gusti Allah. Kun fayakun. Terus menurut Mas Rizky gimana? Saya boleh ya pakai gini ya? Boleh. Terlalu dingin tapi tak buka ini. Oke. Ini selendangnya ini bukan selendang apa, ini biasanya kan buat tidur. Jadi jangan beranggap kalau pusing sakti selendangnya enggak, ini cuma buat tidur, biasanya buat ke kamar mandi gitu. Tapi yang saya tahu karena memang setiap harinya Mas Anto ini sama saya untuk teman-teman ya, karena memang Mas Anto bergaulannya dia. Tapi setiap saya melihat dia tidur ataupun dia ke kamar mandi nggak pernah sih. Kadang-kadang dia, kalau saya lihat ini selendang ini ada keistimewaan tersendiri lah kalau saya lihat gitu. Keistimewaannya ini karena
ada sedikit cerita. Oke. Ceritanya itu nggak embas, jadi Oh, dikasih. gitu. Berarti cerita yang indah itu ya. Kan rokok sampai jatuh. Ada koreknya tuh Mas ya. Kita cari apa gitu ya. Mungkin ada kertas-kertas atau apa gitu Mas Rizky di sekeliling kita ya. Jadi kita menunjukkan bahwa dimanapun tempat kita berada, dimanapun kita berada, yang penting kita bisa menempatkan diri, kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dan kita bisa baik dengan orang-orang sekeliling, insya Allah rezeki kita lancar. Oke, siap. Kayak bentar ya. Saya ambil kamera yang itu aja biar enak nanti. Apa ini? Terserah ya? Kertas atau apa gitu aja Mas. Adem. Ada ini tisu Mas. Oh nggih. Berarti sampean yang ini pareknya tadi. Ya saya sebelah sini kan. Ini enggak, ini gimana maksudnya? Apa? Jadi gini, jadi apa itu pembuktian aja bahwa walaupun kita tidak pakai hal-hal yang negatif, kalau kita yakin dan kita itu bisa percaya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bismillah aja kita bisa merubah kertas ini tisu ini menjadi selembar uang. Dan tapi jangan disalahgunakan juga gitu kan. Ini untuk pembuktian aja. Saya enggak pernah sehari-harinya enggak, kita tetap kerja, oke? Tetap kerja. Jadi, langsung dibakar aja. Oh, langsung bakarin. Gitu. Langsung ya. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah. Dengan kekuatan Bismillah. Dibantu Bismillah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pink warnanya. Boleh ditarik Mas Rizky, pelan-pelan aja. Satu sewu. Di sini kok Untuk pembuktian aja. nek ngene gak usah foto lah. Gak usah foto berarti. Tapi keliru ya? Enggak ya? Enggak, kita harus tetap kerja Mas. Harus tetap kerja kita. Terus kalau misalnya aku gini Mas, wis gak usah kerja wis tuku tisu ae ngono. Keliru ya? Enggak boleh, Penyimbang Mas. ya. Oh Nggih, iya. enggak boleh. Berarti sampean enggak ada usaha. Jadi ini kan untuk pembuktian aja bahwa kalau memang kita itu Dong ya. Lumayan Rek. percaya dengan kekuatan bismillah aja, dengan kekuatan bismillah itu kita bisa merubah sesuatu menjadi hal yang kita inginkan. Bismillah dan yakin ya. Enggak ada Bismillah dan kekuatan yakin. selain kekuatan ini Pangeran Gusti Allah ya. Nggak ada kekuatan. Kok wadem. Dingin. Kan gak kepengen aja, sono sak tisu iki. Itu kan tadi di kantong ya Bang. Tak kantongi Rek. Itu kan tadi kan satu Mas. Satu. Nah, Kamu ngantongi. Iya. Sekiranya saya ngantongi habis itu gimana? kita Ini kan cari hanya lagi. pembuktian malam Berarti- ini aja kan. jadi ini spesial ya. Pada spesial. dasarnya Mas Santo ini membuktikan bahwa hal gaib itu benar-benar ada gitu kan. Dan saya baru mengalami malam ini gitu. Ya kita coba lagi lah. Boleh. Oke. Jadi diambil dah.
Oke mas, itu aja di sini aja mas. Jadi ya nggak bisa terlalu besar juga nggak apa-apa sih sebetulnya, kan karena ini untuk pembuktian aja, kita sobek aja nih, kita sobek aja. Dan ini jangan, ini nanti sampai menjadikan 1 juta ini nanti nggak boleh, sobek aja. Iya. Tak kasaan kok pakai foto. Ini apakah harus tisu Mas? Karena uang itu kan kertas. Kertas ya. Kita cari yang bahannya kertas juga kan apa. Sudah dah, kita mulai lagi nih. Ini terakhir ya, jangan terlalu banyak nanti. Yang lainnya nanti. Saya coba ya. Kok halo? Kon saya wae. Untuk satu. Berubah aja. Coba ditarik lagi. Wow, ini loh cok, dua itu deh. Nggak kayak ngono kon. Asli ya. Tanda air nih. Bentar. Jos. Bisa ya Mas Yo. Jadi ini apa ya? Nggak perlu saya sampai ke Minggu Toyol untuk pelaris atau gimana sih? Nah itu tadi, jadi Bawa kantong. selagi kita itu yakin dengan kekuasaan Gusti Allah, insya Allah rezeki itu tidak akan lari kemana. Semuanya boleh, kita tidak boleh melarang, kita tidak boleh sedikit-sedikit syirik, tidak boleh. Karena apa? Syirik hendaknya itu tergantung dari hati kita masing-masing. Dan yang perlu kita garis bawahi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti nanti resikonya kita sendiri yang tanggung. Jadi kita bisa berbohong kepada publik, kita bisa berbohong kepada orang lain, tapi kita tidak bisa berbohong kepada diri kita sendiri. Dan hal yang paling buruk yang bisa membunuh kita di saat itu juga kalau kita belajar untuk membohongi diri kita sendiri. Statement menarik ini Jay. Kita bisa berbohong ke publik, tapi kita tidak bisa bohong diri sendiri dan yang di atas. Kalaupun kita berbohong, resikonya ke kita sendiri kan gitu. Nah, Siap. Ya oke teman-teman, mungkin itu dari kita, dari tim Kreator 81. Untuk sesuatu yang sudah kita tampilkan, tolong ambil sisi positifnya. Kalau semuanya ada yang memang sisi negatifnya, tolong itu sebagai sebagai pembelajaran buat kita, dan jangan diambillah hal-hal yang sisi negatifnya. Itu aja dari kita. Sampai ketemu di konten berikutnya yang pastinya akan lebih menarik. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.